Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Hamid dari kelas Hukum Internasional A dengan NIM 191031425 akan membacakan hasil resum materi saya tentang hukum diplomatik. Baik, langsung saja. Mengenai hukum diplomatik sendiri, hukum diplomatik adalah pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antara negara yang dilakukan atas dasar pemufakatan bersama, dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional. Adapun mengenai hukum diplomatik sendiri ini, sejarahnya adalah seperti sebelum didirikannya Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perkembangan kodifikasi hukum diplomatik tidak begitu pesat. Namun, sejak Kongres Wina 1815, pada hakikatnya telah merupakan tonggak sejarah dalam sejarah diplomasi modern, karena telah berhasil mengatur dan membuat prinsip-prinsip secara sistematik, termasuk praktik-praktik atau cara yang umum di bidang diplomasi. Kemudian, penggolongan itu diperluas lagi dalam Kongres Aix-la-Chapelle pada tanggal 12 November 1818. Usaha untuk mengadakan kodifikasi tersebut terhadap prinsip-prinsip diplomasi selanjutnya dipandang cukup berarti adalah dalam tahun 1927, pada masa Liga-Liga Bangsa-Bangsa. Sesuai dengan resolusi Dewan Liga Bangsa-Bangsa, telah dibentuk komite ahli untuk membahas perkembangan kodifikasi perkembangan hukum internasional, di mana telah dilaporkan bahwa dalam subjek hukum diplomatik yang meliputi dari cabang-cabang pergaulan diplomatik antar bangsa haruslah diatur secara internasional. Dewan Liga Bangsa-Bangsa tidak menerima rekomendasi komite ahli tersebut, dan karena itu memutuskan untuk tidak memasukkan masalah yang sama dalam agenda konferensi Den Haag yang diadakan dalam tahun 1930 untuk kodifikasi hukum internasional. Sementara itu, konferensi negara-negara Amerika yang diadakan di Havana tahun 1928 tidak saja telah menganggap bahwa masalah itu sangat penting, tetapi setelah dibahas secara panjang lebar, telah menetapkan dua konvensi, satu mengenai pejabat diplomatik dan yang lainnya mengenai pejabat konsuler. Setelah PBB didirikan pada tahun 1945, 2 tahun kemudian telah dibentuk Komisi Hukum Internasional. Selama 30 tahun, yakni semenjak 1949 sampai 1979, Komisi Hukum Internasional ini telah menangani 27 topik dan subtopik hukum internasional, dan 7 diantaranya adalah menyangkut hukum diplomatik, yakni pergaulan dan kekebalan diplomatik, kemudian pergaulan dan kekebalan konsuler, kemudian misi-misi khusus, kemudian hubungan antar negara dengan organisasi internasional, kemudian masalah perlindungan dan tidak diganggu-gugatnya para pejabat diplomatik dan orang-orang lainnya yang berhak memperoleh perlindungan khusus menurut hukum internasional. Kemudian yang keenam, status kurir diplomatik dan kantong diplomatik yang tidak diikut sertakan pada kurir diplomatik, dan ketujuh, hubungan antar negara dengan organisasi internasional. Kemudian beralih ke sumber-sumber hukum diplomatik. Yang pertama, sumber-sumber hukum diplomatik yang pertama, perjanjian internasional, baik yang umum maupun yang khusus, yang secara tegas mengatur dan diakui oleh negara-negara pihak. Yang kedua, kebiasaan internasional, yang terbukti merupakan praktik umum yang telah diterima sebagai hukum di lingkungan negara-negara pihak. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Dan yang terakhir, sesuai ketentuan pasal 59, keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran para ahli hukum ternama dari berbagai bangsa sebagai sumber tambahan untuk menetapkan kaedah hukum yang berkaitan dengan hukum diplomatik. Kemudian, bentuk-bentuk hukum diplomatik. Menurut Komisi Hukum Internasional, bentuk yang paling tepat dalam mengadakan hubungan diplomatik antara dua negara adalah dengan mendirikan misi diplomatik tetap atau ambassy atau legation. Tetapi, tidak tertutup kemungkinan bagi kedua negara yang bersangkutan untuk menempuh cara atau bentuk lain. Negara yang mengirim wakil diplomatiknya untuk ditempatkan di suatu negara lain disebut negara pengirim atau the sending state, sedangkan negara yang menerima wakil diplomatik negara lain dinamakan negara penerima atau the receiving state. Sedangkan mengenai personal diplomatik dari suatu perwakilan diplomatik adalah terdiri atas anggota-anggota staf diplomatik yang dipimpin oleh seorang kepala misi diplomatik yang disebut chief de mission atau chief de post.
Anggota-anggota staf perwakilan juga dapat terdiri dari tenaga-tenaga ahli yang berfungsi sebagai atase militer, atase kebudayaan, atase perdagangan, dan lain-lain. Kita dapat melihatnya di pasal 7 Konvensi Wina 1961. Menurut pasal 14 Konvensi Wina 1961, ada 3 tingkatan kepala misi diplomatik, yakni ambassadors dan nuncios. Kemudian yang kedua, tingkatan kedua envoys, minister, dan internuncios. Dan yang ketiga, charge d'affaires. Masih tentang bentuk-bentuk hukum diplomatik, di samping bentuk hubungan diplomatik yang berupa pengiriman misi diplomatik tetap seperti yang saya sebutkan tadi, yakni satu wakil diplomatik dari satu negara pengirim untuk satu negara penerima. Juga terdapat bentuk-bentuk hubungan diplomatik lainnya, baik yang memiliki sifat sebagai hubungan diplomatik tetap maupun bersifat hubungan diplomatik khusus atau sementara, yakni seperti akreditasi rangkap, akreditasi bersama, atau diplomasi ad hoc. Nah, kemudian beralih ke fungsi hukum diplomatik. Suatu program diplomatik atau seorang pejabat diplomatik menurut pasal 3 Konvensi Wina 1961 memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mewakili negara pengirim di negara penerima. Yang kedua, melindungi di wilayah negara penerima kepentingan negara dan warga negara yang diwakilinya. Yang ketiga, mempelajari dengan segala cara yang sah setiap kondisi dan perkembangan keadaan yang di negara tempatnya bertugas dan melaporkannya kepada negara yang diwakilinya. Keempat, meningkatkan hubungan persahabatan dan mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan antar negara pengirim dan negara penerima. Nah, kemudian hak-hak kekebalan yang melekat pada pejabat diplomatik. Hak kekebalan yang melekat pada seorang pejabat diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 adalah yang pertama, kekebalan inviolability atau kekebalan pribadi. Yang kedua, kekebalan immunity atau kekebalan terhadap jurisdiksi pidana, perdata, dan administrasi negara penerima atau negara tempat dia bertugas. Nah, adapun keistimewaan pejabat-pejabat diplomatik. Menurut Konvensi Wina 1961, keistimewaan atau privilege yang diperoleh pejabat diplomatik berupa pertama, pembebasan dari pajak, iuran, bea cukai dari negara penerima maksudnya, dan pembebasan dari pemeriksaan barang. Nah, keistimewaan yang lainnya seperti pembebasan dari jaminan sosial, pelayanan sosial, dan juga wajib militer. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.